kepada ibadah kita dalam rangka menambah ilmu pengetahuan. Kita sudah sama-sama maklum bahawa menambah ilmu adalah bahagian ibadat yang pahalanya sangat luar biasa. Man ta'allama ilman baban faka'annama antusalliya mi'ata raka'ah. Barang siapa belajar hanya satu bab, satu kasus, satu waktu, yaitu kepadanya diberikan sama dengan salat 100 rakaat. Kita sudah maklum berapa lama rakaat itu dan berapa capek dan sebagainya. Dalam hadis itu juga dilanjutkan wa amila bih, kalau kita beramal dengannya maka sama dengan 1000 rakaat, faka'annama alfa rakaatin. Jamaah yang berbahagia, ini malam terakhir berhubungan dengan faraid. Kita pada malam Rabu yang akan datang, kita akan masuk dalam hal-hal lain. Yang inti dari pelajaran lain adalah menjawab permasalahan-permasalahan yang barangkali perlu kita ketahui. Meskipun barangkali ada yang kita tidak yakin, tetapi akan menambah wawasan dalam bidang tertentu. Sehingga dalam pengamalan mungkin kita bisa memilah mana yang lebih bermanfaat dalam pengamalan kita sehari-hari. Jadi yang terakhir ini hal-hal yang berhubungan dengan faraid dan apa masalah yang terjadi. Yang berhubungan dengan faraid, tidak semua ahli waris itu adalah mendapat warisan. Ini yang penting. Siapa yang dikecualikan? Yang pertama, orang yang membunuh pewaris, orang membunuh orang yang akan memberi warisan, yang akan diterima warisan dari sananya. Jadi kalau membunuh jelas, maka anak itu, familinya itu, ahli waris itu tidak mendapat bahagian. Atau bukan pembunuh, penganiayaan berat, bukan saja membunuh, penganiayaan berat, ini diatur dalam KHI dan juga tidak berbeda dengan syariat Islam kita. Jadi penganiayaan yang berat itu, apakah istilah Aceh itu, dipoh si tengah mati, dipoh si tengah matinya kayak tengah mati tu bah, walaupun macam hudib. Jadi artinya penganiayaan yang berat. Ini semuanya bukan atas pengaduan ahli waris. Dia datang pengadilan bahwa dia mengajukan permohonan untuk mendapat faraid, kemudian dibantah oleh orang lain, maka ributlah. Dan tidak perlu ribut hal ini, maka diajukanlah ke pengadilan, dalam hal ini mahkamah syariah, tentang pembahagian faraid, yang di sana ada ahli waris yang sebenarnya tidak mendapat warisan, yaitu adalah karena membunuh. Hanya saja kalau ada keterangan-keterangan ahli waris itu bukti awal, bukti awal, karena bisa saja ahli waris ingin memperoleh harta dan harta itu tidak boleh diterima orang lain, membuat rekayasa yang sehingga menyundukkan ahli waris tertentu. Ini tidak boleh. Dengan demikian, apa saja keterangan-keterangan yang ada itu bukti awal, tidak diambil sebuah keputusan. Karena bisa dalam zaman sekarang pembunuhan itu tidak lagi terang-terangan. Bahkan ada juga orang berprasangka buruk ketika orang sudah minum obat, maka dituduhlah sudah diracuni oleh ahli warisnya, ahli waris yang lain. Ini cara yang seperti ini adalah tidak benar, bukan atas kemauan ahli waris, tetapi atas dasar fakta. Jadi kalau di dalam KHI sudah jelas inti daripada kompilasi hukum Islam disebut memfitnah pewaris melakukan kejahatan, yang pewaris itu dihukum 5 tahun, ayahnya dihukum 5 tahun karena difitnah
Maka ketika fitnah itu benar atau tidak benar pun, ini tergolong kepada makna dari pembunuhan, walaupun bukan pembunuhan. Ini pertimbangan hakim, apakah layak mendapat warisan atau tidak. Jadi saya tidak akan menjawab secara tegas seperti ini dan sebagainya, karena kasus di pengadilan memang banyak sekali berupa rekayasa dan sebagainya. Kalau kita tidak pengalaman, tidak memahami kondisi orang berperkara, susah. Karena orang berperkara mencari jalan bermacam-macam. Kami yang 40 tahun di pengadilan dan 39 tahun pengadilan, ya, jadi sudah sangat merasakan betapa hebatnya cara-cara, trik-trik yang dibuat oleh ahli waris untuk menghambat saudaranya mendapat warisan dan supaya dia mendapat lebih banyak. Itu satu. Yang kedua, ahli waris juga harus memperhatikan pertama-tama, artinya bukan yang pertama, tapi diantaranya adalah hutang. Nah, ini mungkin sudah disinggung secara umum. Maka hutang ini perlu dilunasi. Maka kalau ada harta-harta yang diterima, ditanya dulu, harta ini sudah dibayar zakat atau belum. Bahkan kalau dia belum haji sedangkan uangnya banyak, ini bisa dilanjutkan oleh anaknya. Anaknya yang melakukan badal. Tapi ada syarat, biasanya badal haji itu adalah oleh orang yang sunnah berhaji. Maka bisa saja pada waktu tertentu dia naik haji, atau saudaranya yang lain yang sudah naik haji diminta supaya membadalkan haji orang tuanya. Jadi dengan demikian hak Allah itu macam-macam. Masalah hutang, masalah yang berhubungan dengan dagang. Ada dagang yang dulu sudah ditipu, maka dia sadar saya menipu orang, maka diberitahukan saya dulu tidak sehat dengan kawan saya dalam dagang. Saya menggelapkan uang seperti itu dibayar kembali. Itu supaya sudah selesai, karena ahli waris itu belum selesai kalau belum meluruskan semua harta. Dan inilah bahagian dari pengabdian ahli waris kepada keluarga. Kemudian demikian pula hak-hak manusia. Hak manusia itu macam-macam, yang berhubungan dengan ahli waris. Ada gaji yang belum dibayar, kemudian macam-macam, terserahlah kondisi di lapangan. Juga biaya-biaya pengobatan, perawatan, selayaknya jangan dianggap itu disamakan dengan ahli waris, berapa yang bisa. Maka ini sudah diterangkan kemarin, ketika pembahagian harta pusaka perlu disisihkan lebih dahulu. Apa yang berhubungan dengan pewaris itu? Pertama, yang menjaganya selama ini walaupun bukan ahli waris, tetapi harus disisihkan secara layak. Secara layak. Jadi dengan demikian kita sudah selesai. Dan ini sebenarnya tanggung jawab pewaris, orang tuanya yang meninggal itu. Maka sebagai bukti kita mencintai orang tua, menghormati orang tua, itulah. Karena yang penting diingat Bapak sekalian, orang yang tidak baik dengan orang tua, diantaranya dalam menggelapkan harta warisan, itu tidak ada bahagia. Itu pasti ada masalah. Bahkan bukan saja masalah baginya, juga masalah kepada anak-anaknya. Maka ini adalah satu kesimpulan, kalau seseorang membiarkan harta-harta warisan itu diokta-atik, maka kembali harta-harta itu diokta-atik juga oleh cucu-cucunya, sehingga semuanya bermasalah. Rupanya inilah makna wabil walidaini ihsana, berbuat baik pada orang tua. Dan di dalam ayat lain disebutkan washkurli wali walidaika, bersyukurlah kepada Allah dan dua orang tua. Di antaranya adalah meluruskan dalam pembahagian harta.
Jadi Bapak dan para jamaah sekalian, jadi harta-harta yang dibagi itu, yang pertama-tama ketika kita berangkat, ahli waris itu tidak terganggu. Kalau ada istilah sekarang itu, kalau kita berbuat kesalahan terhadap orang tua itu tidak tenang dalam kubur katanya. Jadi kenapa itu? Jadi dan di satu sisi yang lain, kita tidak bersyukur kepada orang tua. Karena bersyukur pada orang tua yang sudah diterangkan adalah sama dengan bersyukur kepada Allah dari segi hukumnya, karena tidak sah satu tanpa yang lain. Tidak baik dalam pandangan Allah kalau kita tidak baik dengan orang tua, sebagaimana tidak baik dalam pandangan kita juga kalau tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang sering terjadi bermasalah dengan ini adalah masalah hibah. Sering orang ketika berperkara, kalau di pengadilan atau waktu membagi-bagikan warisan, maka lahirlah masalah hibah. Lahirnya macam-macam bentuk. Ada yang menyatakan nyo kage hibah kilun. Ya, hai tungku khatib atau tungku pimpinan pesantren atau Pak Kesi. Pak Kesi nyo kage hibah kilun. Pajang hibah lampadu muronyo tinggal nada kanyan, punya tinggal nadanya hajat tak hitung. Satu. Yang kedua pun walaupunnya watia hibahnya tinggal sehat, maka na beberapa ketentuan dalam hibahnya. Yang pertama, harta yang hibah lebih daripada sepertiga. Jadi baiknya jumlah harta katanya tahu hibah laju ke anak katanya yang tak sayang. Apalagi anak yang hana mangat hati, hana tabili, ini hukum lain aja. Jadi hukum warisan harus adil sesuai dengan petunjuk Allah. Yang nama dulunya adalah kita sudah mengisahkan asas-asas faraid, yaitu ijbari. Jadi berlaku secara pasti, tidak boleh diutak-atik. Tidak boleh ada pikiran di sana, kecuali pikirannya kalau sayang hibah saja. Berapa? Sepertiga. Jadi dengan demikian apa artinya? Kalau sudah dihibah, itu tidak ada masalah selama tidak melebihi dan memenuhi syarat hibah. Yang penting diketahui oleh jamaah, terutama yang mendengar di rumah. Sering dan kami dulu pernah juga memeriksa hibah di sini, bahkan kami dituduh menyimpang. Kenapa? Surat hibahnya sudah lengkap. Sudah lengkap, ditandatangani oleh kesi, diterangi oleh Tunku Imam. Hanya syaratnya disebutkan di sana bahwa hibah ini baru berlaku setelah saya meninggal. Jadi ketika syarat ini ditetapkan baru setelah meninggal, itu bukan hibah lagi, walaupun bahasanya hibah, itu namanya wasiat. Jadi tidak ada yang tidak ada hibah kalau disyaratkan setelah meninggal. Dan kemudian kalau kita tetapkan setelah meninggal, di samping tidak boleh sepertiga, dan yang lebih penting lagi bahwa harta-harta yang ditinggalkan itu benar-benar milik daripada orang yang meninggal. Jadi kalau ada harta yang bermasalah, diselesaikan dulu masalahnya di antara orang-orang lain, baru dapat dibagi. Maka dalam kasus yang kami sampaikan, apakah di sini karena saya mengajar di masjid juga, masjid kami sendiri, jadi waktu hibahnya maka kami disorot, bakar ribut. Ganyan gebut di pesantren, tapi waktu gebi perai kakak lagi acara hibah kajelah ina, tapi hana gak akui. Pertama, permasalahan bukan diakui, walaupun istilah hibah dan nabukti, tapi menyatakan oleh mati, ya, maka hana gupunan hibah li, tapi wasiat.
Dan wasiat itu la warisa lil waris. Tidak ada warisan, tidak boleh diwarisi kepada ahli waris. Ahli waris hanya tawasiat. Jadi hibah betul, hanya saja syarat hibahnya tak penuhi. Syarat hibah tak penuhi sebagaimana yang ketentuan. Di antaranya harus na ijab kabul. Jadi buna ijab kabul. Pakiban ijab kabul, nyo kalau hibah ke kata hai anak nyo anaknya nyo. Jadi nak keseimbangan, nak nilai keadilan. Oh kajian mak, kajian bapa. Terima kasih, alhamdulillah. Jadi demikian. Maka hai mak, drone selama udip nyo nak pakai ke drone jeut. Ketika golong ijab kabul tidak memenuhi syarat hibah. Kemudian selanjutnya berhubungan dengan hibah. Hibah orang tua kepada anak bisa diperhitungkan sebagai warisan menurut KHI, kompilasi hukum Islam, pasal 211. Jadi hibahnya kepada anak biasa diteruk ke pengadilan. Pakai nombor pengadilan, hai tungku, aku jih mandum harta, kamu hanale sama sekali. Maka kiban sikap yang pertama, hibah itu diakui. Hanya saja tidak boleh melebihi sepertiga, maka dikurangilah sebahagian lainnya. Yang sebahagian lainnya baru dibagi kepada ahli waris. Jadi dengan demikian hibah yang melebihi yang banyak bisa dikurangi. Maka karenanya dalam kaitan dengan ahli waris ini banyak trik-triknya. Bahkan hibah yang sudah banyak itu bisa ditarik kembali. Atau bisa juga karena hibah dirayu oleh sebahagian anak, maka dia membuat hibah kepada anak itu, apalagi menangis-nangis dan macam-macam, sehingga dia tidak enak. Tapi kemudian setelah itu dia sadar, kenapa saya seperti ini? Maka karenanya dicabut kembali hibah itu. Boleh, karena ayah boleh mencabut hibah, tidak boleh pada orang lain. Kalau orang tua boleh mencabut hibah, tapi dalam ketentuan hukum sekarang bukan sekedar cabut. Kalau tidak sekedar cabut berarti tidak ada kepastian hukum, hanya yang sudah diatur saja yang perlu dipelajari dan diperhatikan. Jadi hibah boleh dan tidak boleh ditarik sementara kecuali orang tua, orang lain tidak boleh. Tadi sudah sampaikan. Jamaah yang berbahagia, kemudian ketika dalam pembahagian faraid kita harus menjaga juga kondisi dalam pemberian hibah. Artinya kondisi kapan terjadi hibah. Kalau hibahnya terjadi sedang nada, bahasa Aceh, bro tinggal puglah-puglah nasi bro, kaya pegah nekun hai bapa, nyo kalau hibah apa ni lain ganyan si sajan ni. Kalau hibah hanya itu tidak berlaku. Karena apa? Karena dia adalah tidak layak lagi membuat tindakan-tindakan peralihan hak. Jadi tadi sudah saya sampaikan, hanya saja ada kasus yang saya sampaikan belum berlanjut. Kami melihat juga ada kasus yang orang itu berperkara ke pengadilan, sebenarnya tidak ada masalah, hanya saja untuk meyakinkan masyarakat, meyakinkan hakim bahwa dia telah melakukan pembahagian harta. Artinya dia membuat rekayasa. Ada sebahagian ahli waris, apalagi tidak di kampung, tidak disebut-sebut, maka disebut saja yang ada di kampung, yang diketahui orang. Tapi ada ahli waris yang tidak diketahui orang. Karena sejak kecil ia sudah berangkat, merantau dan sebagainya. Itu misalnya salah satunya.
Maka dalam hal seperti ini, kalau ada yang seperti ini, maka yang lebih penting bahawa kalau ada hibah yang hibahnya tidak apa yang tadi kondisi hibah pada saat kusir dia dalam suasana kematian itu udah tadi, maka hibah dalam suasana sakit mati itu tidak dapat diberlakukan. Demikian pula yang hubungan dengan kami katakan tadi, apa hubungannya hibah ini dilakukan, pembahagiannya dilakukan secara sangat damai, artinya tidak ada perkara nampaknya. Kami sendiri ragu kenapa orang itu berperkara sedangkan tidak ada masalah. Bukan apa masalah nak jauh pengadilan, hananya ke kamu bagi perai manyo hana masalah pakan manjir nyo saban mandu mengakui tinggal uronyo kaputuh menyo hana pegangan hana kamu beri putusan. Mungkin nyo kali lu sampaikan, yaitu karena ada tindakan pihak tertentu menyo perai di luar pengadilan letan boh perai. Yang kali jawab mungkin apakah di sini atau tidak. Maka orang mencari alasan. Kalau di pengadilan 120.000 waktu itu 120.000 aja udah selesai. Kalau 10% itu udah banyak, 5% aja udah banyak. Maka istilah agama itu hana boh perai, yang na sedekah, dan wajar diberikan. Banyak pun tidak ada masalah. Kalau sedekah, apalagi setelah faraid ditetapkan nyo hak menasah, nyo hak pesantren, disebutkan, tidak ada masalah. Jadi dengan demikian orang itu mengaku memangnya lagi tungku kira, tapi kamonyo jak kena pengadilan supaya menghindari daripada tindakan pihak lain. Kemudian selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah berkenaan dengan wasiat. Jadi harus dibaca wasiat. Maka pertama-tama wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Lu wasiat rumahnya kesimpulan. Diperuntukkan boleh, diarahkan supaya rumahnya kaju kesimpulan, itu boleh. Tetapi menyawasiat yang bahwa wasiatnya kepada ahli waris nyolu wasiat kesimpulan dan tidak berlaku hak warisan sudah dianggap selesai, tidak selesai karena tidak ada wasiat kepada ahli waris. La warisa lil waris, tidak ada wasiat kepada berlaku wasiat kepada waris. Dan wasiat pun kepada lain juga terbatas hanya sepertiga harta. Ini menurut kompilasi hukum Islam. Jadi dengan demikian, kalau ada yang lebih daripada sepertiga, maka harus persetujuan ahli waris. Nyo lebih bacut pakiban, oh kamu akan setuju, memang jilah yang putimang urun si jih yang ton dengan urun si dan sebagainya, itu sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya di dalam pembahagian juga, di samping ada persetujuan ahli waris, kemudian tidak ada alasan yang menghalang, yang membatalkan wasiat. Jadi wasiat sebenarnya misalnya sudah menolak, wasiat itu sudah ditolak oleh yang menerima wasiat. Maka kalau sudah ditolak, mungkin orang yang menolak itu memperkirakan, tuh apa saya menerima wasiat sedangkan familinya, ahli warisnya miskin semua. Atau harta-harta yang diwasiatkan itu sudah rusak. Misalnya ada tanah dekat pinggir laut, di pinggir sungai dan sebagainya. Jadi dengan demikian harta itu adalah tidak dapat diberlakukan lagi karena tidak ada. Demikian pula ada wasiat kepada anak angkat. Ini boleh karena dia bukan ahli waris. Anak angkat bukan ahli waris. Maka menganggap anak angkat sebagai waris itu bertentangan dengan Islam.
Bagaimana juga anak angkat boleh diberikan sepertiga kalau disebut ini bahagiannya. Tetapi kalau dalam rumus kitab kita tidak ada anak angkat mendapat warisan kecuali pemberian ahli waris. Jadi anak angkat boleh diberi sepertiga. Demikian yang menghalangi juga adalah karena dia sudah murtad, sudah kafir, itu tidak ada lagi. Dengan terbukti dari peradilan bahwa dia sudah meninggalkan agama. La yarisul kafirul muslima wa la yarisul muslimal kafira. Tidak boleh mewarisi orang kafir pada orang Islam, dan tidak boleh pula orang Islam terhadap kafir. Maka putuslah. Ini adalah pola yang dianut di dalam fik kita, ya. Fik kita. Tapi bisa juga ini dalam pertimbangan lain. Tapi pertimbangan lain itu tidak mudah, harus membuat pertimbangan hukum oleh para hakim. Karena apa? Karena ada hal di sini yang bermasalah. Kalau tidak diwarisi, ini siapa juga yang kafir itu, di mana lagi dia mendapat harta? Jadi apakah se-ekstrim itu bahwa setelah kafir dia tidak ada harta lagi? Memang betul dasar hukum dasarnya. Tapi bagaimana selanjutnya? Yang lebih baik itu adalah pertimbangan daripada ahli waris. Intinya persetujuan ahli waris bisa merubah dalam hal ini. Kemudian selanjutnya sebab zina, anak zina. Anak zina ini tidak bisa mewarisi. Alun bapa alun, sebab ini ken ayahnya. Ken ayah. Jadi waktu ken ayah bagaimana? Nah, warisan. Jadi kan permasalahannya apa, bagaimana? Apakah adil seperti ini? Dia tidak berbuat dosa. Maka yang bermasalahnya orang tuanya. Jadi harus diberikan hibah kepadanya. Itu boleh karena bukan anaknya, diberi hibah. Atau bentuk-bentuk lain. Bahkan kalau wasiat pun ini bisa dipertimbangkan. Jadi yang selanjutnya dalam pembahagian harta, di samping wasiat yang sudah diuraikan sepintas, juga adalah pemotongan-pemotongan lainnya. Seperti hukum adat. Hukum adat ada ketentuan-ketentuan dalam adat. Kalau orang meninggal misalnya disyaratkan, ditetapkan sesuatu. Jadi ini kalau ditetapkan sesuatu yang dalam agama tidak ada, pada prinsipnya hukum adat itu tidak berlaku selama tidak dibenarkan oleh agama. Memang al-adatu muhakamatun, adat itu bisa dipertimbangkan. Kapan dipertimbangkan? Kalau dalam agamanya tidak bertentangan. Tapi kalau bertentangan agama, adat harus ditinggalkan. Maka dengan demikian, dalam memotong harta-harta, termasuk bermacam-macam, termasuk macam-macam khanduri. Kalau di pengadilan kami sudah melihat macam-macam bentuk. Ini apa ini 5, ada yang 40 juta habis biayanya. Itu apa? Ini untuk khanduri-khanduri selama 10 malam, 10 hari. Berapa? 10 juta. Itu tidak boleh dipotong tanpa persetujuan ahli waris. Karena ini adalah tidak diatur di dalam agama. Itu adalah tidak ada saja. Demikian pula tambahan-tambahan kutipan yang tidak dihalalkan. Kutipan-kutipan yang tidak dihalalkan juga tidak boleh dipotong. Maka prinsip daripada harta-harta warisan itu tidak boleh menghalalkan yang haram, tidak boleh mengharamkan yang halal. Menghalalkan yang haram artinya ada tingkah laku orang tua kita yang tidak membayar hutang, maka itu harta haram. Maka kita halalkan aja, tidak boleh. Demikian pula mengharamkan yang halal. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, inilah sistem membagi harta secara bersih dan murni. Dan inilah kebahagiaan yang akan diterima oleh ahli waris, dan juga akan mendapat
bahagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ini apakah perlu dibahas lagi, karena ini sudah pernah kami bahas waktu lama dulu, yaitu berkenaan dengan patah titi. Tetapi ada juga yang penting yang tidak bertentangan adalah mengenai asabah. Asabah ada berpendapat yang asabah adalah laki-laki. Jadi istilah ini benar, tetapi tidak semuanya benar. Perempuan juga bisa disebut dengan asabah. Kapan? Asabah bi ghairih. Ini ada istilah asabah bi ghairih, asabah ma'a ghairih. Asabah bi ghairih adalah perempuan kullu unsa asabatha zakarun wa warisat ma'hu. Lil zakari mislu hadil unsain, yaitu perempuan-perempuan diasabahkan oleh laki-laki. Saudara laki-laki mendapat, jadi dia bergabung dengannya pewarisan, maka dia anak perempuan, misalnya anak perempuan, satu orang anak perempuan, dia memang asabah bersama dengan yang lainnya. Demikian pula asabah ma'aghairih, yaitu saudara orang lain, saudara yang bertemu bitimaiha malah akhar, syakikah saudara, saudara beraya anak perempuan, ya, anak perempuan dengan saudara-saudara yang lain. Jadi ini asabah juga. Asabah dia kenapa perempuan itu asabah? Karena dia adalah ma'aghairihi, bersama orang lain. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami anggap sudah memadai. Inti dari permasalahan adalah masalah warisan itu adalah peralihan generasi. Jadi dalam agama ditetapkan ada ketika peralihan generasi, maka satu di antaranya mengurangi beban ahli waris. Ada harta yang ditinggalkan oleh pewaris, maka anak-anak yang ditinggalkan itu sudah ada modal awal, membangun keluarga ke depan. Cucunya juga demikian, diberikan oleh anak-anaknya. Maka pewaris tidak boleh menghabiskan harta semuanya tanpa ditinggalkan kepada ahli waris. Jadi dengan demikian, hubungan ahli waris sesama ahli waris itu rukun, satu, tidak berselisih, dan selanjutnya akan melahirkan ketenangan dalam membangun rumah tangga, saling menjaga, saling membantu dan sebagainya. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, salah satu yang sangat penting sekarang dalam berhubungan dengan memperoleh harta, memperbanyak harta dan sebagainya, jagalah jangan ada harta itu menyimpang dari ketentuan agama. Man akhadha bi ghairi haqqihi, man akhadha bi haqqihi fa huwa al-ma'unatu anha. Kalau kita menerima harta sesuai dengan hak kita, itulah yang bermanfaat, itulah yang membantu kita dalam hidup ini. Tetapi kalau kita ambil bi ghairi haqqi, yang tidak pada haknya, itu tidak ada manfaat. Memang angka banyak dan sebagainya, apalagi sesama keluarga sudah rusak karena sikap-sikap tekanan dan macam-macam. Itu tidak berfaedah. Artinya apa? Tidak perlu bermain-main dalam bidang ini. Maka ikutilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang penting kita ketahui bahawa memang masalah harta ini banyak sekali tipu dayanya. Jadi dengan demikian, salah satu waktu, salah satu saat di mana ahli waris perlu menjaganya, yaitu tidak boleh dirayu. Wazayyana lahumus syaitanu a'malahum fasadahum anis sabil. Karena syaitanlah yang menggoda, yang merayu
supaya ini kamu ambil kapan lagi, dengan alasan-alasan seolah-olah dia saja beralasan, ahli waris lain tidak ada alasan. Itulah caranya. Jadi akhirnya kita terbujuk. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, la ya'zizul 'abdu illa min salasin. Memang manusia itu ya'jibul 'abdu, manusia itu dikalahkan oleh syaitan oleh 3 hal. Ya'jibus syaitan wa 'abdu illa min salasin. Jadi syaitan itu bisa melemahkan manusia dalam kecuali 3 hal yang sudah tidak dilemahkan. Artinya selalu manusia kalah. Apa kalah? Akhadhu min ghairi haqqih. Kita mengambil yang bukan hak. Kalau mengambil yang bukan hak, ada saja cara syaitan membujuk kita, ambil saja. Ini hubungannya dengan korupsi dan sebagainya. Maka ada orang yang mengatakan zaman sekarang tidak ada lagi yang aman korupsi. Macam-macam bentuk korupsi, dari tingkat atas sampai tingkat desa. Kalau kita pelajari, desa sendiri bermacam-macam penyimpangan, kata orang. Jadi caranya apa? Inilah ditipu oleh syaitan. Akhdhu min ghairi haqqih, mengambil yang bukan haknya. Yang kedua, infaku bi ghairi haqqih, kita dalam berbelanja tidak mengikuti petunjuk. Jadi telinga terikat dengan selera saja. Maka akibat daripada ini kita juga sudah dikalahkan oleh syaitan. Dan yang terakhir, karena sudah habis waktu, al-man'u fi haqqih. Dan yang terakhir adalah menghambat untuk memberi hak sesuatu, memberi hak agama secara benar. Di antaranya adalah masalah zakat dan sebagainya. Masih ada pendapat orang kalau memberi zakat adalah kerugian, maka akhirnya zakat itu tidak diberikan. Sebenarnya zakat itu adalah untuk menambah harta, membersihkan harta. Jadi harta itu kita berkembang. Karena mana nakasa malu sadaqatin illa sadaqatu. Tidak pernah orang yang mengeluarkan zakat yaitu berkurang hartanya, justru akan bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.